Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, muslimin dan muslimat juga dimanapun berada. Apa yang terjadi pada hari-hari ini, khususnya sejak tanggal 7 malam atau 7 dini hari sampai hari Sabtu puncaknya atau hari Sabat, lalu timbullah masalah besar perlawanan dari kedua belah pihak antara pendudukan dengan penduduk asli Palestina. Pendudukan yang dilakukan oleh Israel sejak 1967 tak kunjung usai. Inilah sebetulnya yang menjadi akar masalah dari semua persoalan. Ketika kemanusiaan di Palestina telah diinjak-injak. Begitu juga tentang resolusi-resolusi perdamaian yang tidak pernah diindahkan. Dan sayangnya, dunia internasional bungkam. Proses pelemahan dari masa ke masa yang menimpa masyarakat Palestina. Akhirnya mereka terusir, tanah mereka dirampas, rumah-rumah mereka pun diduduki. Israel terus saja menjarah tanah Palestina. Dan dunia internasional tetap diam, bungkam. Belum lagi Al-Aqsa sebagai kiblat pertama dari dua kiblat umat Islam dan merupakan tanah suci ketiga bagi umat Islam selain Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, belakangan ini pun mengalami penistaan, pengotoran yang sangat keji. Berbagai macam ibadah yang bertentangan dengan umat Islam dilakukan di Masjid Al-Aqsa. Bahkan orang-orang yang sedang beribadah di dalamnya bukan hanya dinistakan, direndahkan kemanusiaannya, alih-alih menghargai ibadah keyakinan orang lain. Yang menimpa para jamaah, murabitin, murabitat, mereka yang senantiasa setia kepada masjid, pun menjadi korban. Mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, perempuan, dan kaum yang lemah. Mulai dari kebencian, kekerasan, penyiksaan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Kelompok perlawanan sudah memperingatkan, politik dilawan dengan politik. Tetapi jangan ganggu Masjid Al-Aqsa. Akhirnya perilaku melampaui batas itulah yang menimbulkan kemarahan kelompok-kelompok perlawanan yang terjadi di dalam Palestina khususnya, dan lebih khusus lagi di Gaza. Quran mereka, tempat ibadah mereka, ibu-ibu mereka sudah terlalu jauh diperlakukan dengan melampaui batas. Mereka juga menyatakan mereka sudah tidak sabar lagi dengan berlapar-lapar yang lama. Mereka juga sudah tidak sabar lagi dengan luka-luka yang terus bertambah. Masih basah luka itu dilukai lagi. Mereka juga sudah tidak sabar lagi untuk terus berada dalam blokade dan embargo dari seluruh dunia. Kecuali beberapa negara-negara yang masih memiliki rasa kemanusiaannya, memberikan empati dan keberpihakannya kepada Palestina. Inilah puncaknya jika ada yang terluka, jika ada korban. Ketahuilah 16 tahun terakhir ada lebih 2 juta orang-orang Palestina yang menjadi korban. Dari anak-anak sampai perempuan. Terlalu sedikit korban dari pihak Israel karena dukungan negara-negara kuat. Karenanya
dan Indonesia sebagai bangsa yang kemanusiaannya didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai bangsa yang sejak awal anti kepada penjajahan, dan bangsa yang sejak awalnya juga mendapatkan keberkahan para tokoh Palestina, sehingga Indonesia didukung kemerdekaannya pada tahun 1945, dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan amanah besar bagi kita. Karena itu saya ingin menyerukan, marilah sama-sama kita berpihak pada kebenaran, kita berpihak kepada kemanusiaan, dan sebagai bangsa yang beradab, yang memiliki rasa adil, begitu pula dalam kepemimpinan yang didukung dengan hikmah, kebijaksanaan, hendaklah kita juga menunjukkan solidaritas sosial kita sebagai negara yang memiliki rasa solidaritas tinggi. Untuk itu, mari sama-sama kita berempati, seraya mendukung, membantu mereka yang sedang dirampas hak-hak kemerdekaannya. Mulai dari yang paling lemah secara iman, yaitu berdoa untuk saudara-saudara kita di keheningan malam, sendirian, dalam sujud, memohonlah kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga Allah turunkan kekuatan untuk kita dan saudara-saudara kita di Palestina. Dirikan kunut nazilah di salat-salat 5 waktu. Para tokoh, khususnya umat Islam, jangan kalah cepat dengan tokoh-tokoh non-muslim lainnya yang sudah bersikap untuk berpihak kepada kaum yang lemah, yang tertindas selama ini. Adalah hak bangsa Palestina untuk melakukan perlawanan, karena sudah terlalu lama mereka tertindas dan tidak ada tempat bagi mereka untuk mendapatkan keadilan, bahkan mendapatkan kesempitan dan permusuhan dari saudaranya sendiri. Untuk itu, segala kemampuan yang bisa kita miliki, marilah kita berikan yang terbaik kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga kepada Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, dan kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Semoga tetap bersatu di bawah kepemimpinan Presiden untuk melanjutkan cita-cita sekaligus sikap bangsa Indonesia terhadap Palestina. Semoga pemerintah Indonesia yang selama ini sudah konsisten, baik di tingkat internasional, di tingkat regional, maupun di tingkat nasional, terhadap keberpihakannya kepada masyarakat Palestina khususnya. Kita dari masyarakat Indonesia sama-sama bahu-membahu bersama pemerintah Republik Indonesia yang selama ini sudah berjalan baik, dan mari kita dukung bersama-sama. Dan saya berharap juga semoga Indonesia memainkan peran diplomatik strategisnya yang dalam hal ini tentu mendapatkan tempat di hati para bangsa Palestina, dan juga memiliki kekuatan untuk berbicara kepada pemerintah Israel dan dunia internasional agar tuntutan para pemilik tanah, tuntutan kemerdekaan bangsa Palestina dapat terwujud dengan secepat-cepatnya. Semoga amanah ini didengar pula oleh seluruh dunia Islam, pemimpin-pemimpin dunia Islam, agar tidak membiarkan saudara-saudaranya berlama-lama dalam penindasan. Terima kasih, dan doa kita semua serta dukungan kita semua untuk rakyat dan bangsa Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.